Waktu itu mereka bilang, come on, you can control the storm, bilang kayak gitu. Emang Storm? kamu bisa ngontrol petir? Storm. Lanjut. Nanti akan ada petir tetapi jauh ke selatan. Jadi untuk menunjukkan kehebatannya yang lain, jadi ketika hujan pasti ada petir ya. Akhirnya dia masuk ke dalam apa namanya itu arena balap untuk mengontrol petir. Kalau kata Sasuke apa? Memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Untuk Apa tadi? Ulang. Allah, apa Allah? Bagaimana? semua orang itu bisa belajar jadi pawang hujan. Iya. Oh, semua orang bisa belajar jadi tukang pawang. Waktu itu orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan. Nah, iya bener. Ketika di Mandalika saya lihat hujannya itu deras sekali gitu. Jadi kehujanan dia. Pawang hujan kehujanan. Seharusnya kan bisa tuh dipindah. Set. Dalam kejawen itu ada pepatah manunggaling kawula Gusti. Stop dulu. Sistem manunggaling kawula Gusti. Saya paham sebenarnya makna ini. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati. Contohnya kayak saya sempat ngeramal Ramal. tentang Mas Eril kan. Itu ya boleh percaya atau tidak, rohnya itu muncul dan saya langsung Na'udzubillah min zalik. Astagfirullah. Rohnya Emil Khan datang katanya ke dia, bisa manggil roh di mana ketika manusia mati. Salam Pancasila. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ini banyak sekali yang meminta saya untuk melakukan reaction terhadap kejadian ini atau video ini, yaitu pernyataan dari seorang pawang yang katanya bisa mengendalikan awan, hujan, bisa mengalihkan petir dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ingin mereaction serta memberikan pernyataan-pernyataan atau tanggapan saya dari sudut pandang Islam ya, dari sudut pandang Islam. Jadi agama saya mengajarkan saya seperti ini, berarti saya harus menanggapinya dengan cara seperti ini. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya akan reaction langsung seperti apa videonya dan seperti apa sih pernyataan dari pawang hujan ini. Namun sebelum saya reaction, ada satu pernyataan yang sangat unik dari pawang hujan ini. Ini dia pernyataannya. berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas 1 kali ya, minta keikhlasan. Berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas untuk mendapatkan keikhlasan. Katanya tidak beragama atau memiliki sistem kepercayaan kejawen. Kenapa percaya sama ayat suci gitu? Kenapa percaya sama Al-Quran? Terus Tuhannya bagaimana? Tuhan yang mana? Ya kan? Nah, di sini kita sebagai seorang muslim harus memberikan tanggapan. Kenapa? Karena terkadang kita sebagai seorang muslim yang awam akan menganggap hal seperti ini memang benar-benar ada. Ya, kejadian seperti ini memang benar-benar ada. Yaitu bisa mengontrol awan dan lain sebagainya. Sudah kayak Avatar nih. Bisa mengendalikan angin, api, air, tanah, dan lain sebagainya. Udah kayak film. Emang dunia film itu seru ya, dunia fantasi itu seru, keren. Karena apa? Di dalam film kita bisa mewujudkan fantasi-fantasi kita, mewujudkan apa yang sebenarnya tidak bisa kita capai, yaitu menjadi superhero, menjadi seorang yang memiliki kemampuan luar biasa, terbang-terbang, ya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Kira-kira seperti apa pernyataan-pernyataannya? Apa itu namanya? Singing bowl? Ini adalah singing bowl. Singing bowl. Ini adalah benda aku untuk komunikasi dengan alam, meditasi secara melek. Oke. Meditasi secara melek. Meditasi secara melek itu dalam istilah bagaimana tuh sebenarnya? Meditasi melek, gak tidur sama sekali mungkin ya. Coba lanjut. Kan biasanya kalau orang meditasi itu duduk diam. Ya. Kalau Rara itu meditasinya itu menurunkan gelombang otak. Jadi ya gelombang otak manusia itu kan frekuensinya berbagai macam. Ya, jadi supaya ini lebih tenang, lebih rileks kayak gitu. Misteri itu kita tidak menjelaskan, tetapi memang sudah dilakukan oleh orang tua turun temurun kayak gitu. Nah, ya nggak ada salahnya juga kita ikutin karena memang efeknya juga ada bagus. Misteri apa tadi, misteri ya? Misteri apa gimana tadi dia nyebutnya? Udahlah, lanjut. Efeknya juga ada bagusnya juga. Gitu. Oke. Jadi ini masuk dalam ritualnya Mbak Pawang ya? Yes, termasuk. Nah, selain itu ada. Kalau pawang hujan itu kan menyatu dengan alam semesta, menyayangi alam, melihat tanda-tanda awan,
dan memohon. Jatuhnya kayak BMKG. Jatuhnya kayak BMKG. Murid saya juga kemarin, Tian, dia juga sekarang bekerja sebagai mekanisme atau apalah gitu, operator di sistem BMKG. Ya, jadi ia melihat atau memprediksi suatu cuaca. Ingat, memprediksi. Memprediksi sama meramal itu beda. Apalagi sampai bisa mengendalikan cuacanya. Sangat luar biasa. Oke, lanjut dulu. Memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Siapa? untuk Apa tadi? Ulang. Allah, apa Allah? Bagaimana? ada awan, dan memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, untuk Allah. bisa menggeser gerak-gerak awan itu. Oke. Allah ini siapa menurut sistem kepercayaan pawang hujan ini? Kira-kira Allah itu siapa dan di mana? Ya, saya juga bingung karena dia juga kejawen. Apa kejawen juga diajarin ketauhidan kepada Allah atau bagaimana? Kan katanya kejawen. Kan rancu ini ya, kan rancu antara kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu adalah berbentuk suatu iman di mana kita percaya pada suatu yang berbentuk kepastian. Tuhan itu pasti ada. Nah, di sini yang saya tangkap, Tuhan mana nih yang disebut oleh pawang hujan ini? Tuhan yang seperti apa? Karena kan Tuhannya kalau di Kristen ya Yesus, kalau di Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak paham dia menyebut Tuhan yang mana. Coba lanjut. Ini saya pakai elemen api, dupa. Dupa, elemen api. Udah kayak ini, siapa namanya tuh? Udah kayak Avatar ya, bener-bener Avatar ini menggunakan elemen api dalam mengendalikan cuaca. Makanya tadi disuruh ngebakar rokok ya. Lagi, coba lanjut. Mbak Pawang kan adalah indigo ya, benar ya? Kalau Yes, salah. indigo. Berarti kan lebih dari Indigo. Ingat, orang yang mengaku indigo, orang yang mengaku paranormal, mereka ini adalah orang-orang yang sejenis masuk ke kategori dukun yang bergerak di bidang mistis. Dan semua orang yang bergerak di bidang mistis ini yang disebut paranormal, dukun, bagi saya mereka adalah orang-orang yang halusinasi. Coba lanjut. manusia yang pada umumnya lah kayak gitu punya ya. Ada kemampuan. Ya salah satunya pawang hujan dan lain sebagainya kan. Kan saya nggak bisa nih. Saya berdoa tuh tetap aja hujan. Semua orang itu bisa belajar jadi pawang Really? hujan. Iya. Oh, semua orang bisa belajar jadi tukang pawang. Jadi semua orang sekarang bisa menjadi pawang hujan, ya. Apakah teman-teman berminat jadi pawang, ya? Mengikuti jejak seperti ini, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki tingkat kehaluan tingkat tinggi, ya. Apa teman-teman berminat? Katanya bisa dipelajari. Luar biasa. Jadi semua orang nanti bisa jadi avatar, ya. Bisa mengendalikan cuaca, bisa mengendalikan air, mengendalikan tanah, mengendalikan api, angin, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ilmu avatar mulai direalisasikan di dunia nyata, yaitu seperti kejadian seperti ini. Lanjut. Really? Iya, karena Rara juga ngelatih kan. Otomatis sekarang saya sudah punya terdaftar, ada nomor induk bisnisnya sebagai konsultan bisnis itu di batubara tambang. Oh, tambang batu bara. Berarti sekarang apa namanya tuh? Pawang hujan sudah memiliki hak berbisnis. Contohnya seperti tukang ini, seperti pawang ini memiliki hak bisnis untuk menjalankan dunia perpawangan, di mana mengendalikan cuaca dan lain sebagainya. Saya sebenarnya banyak sekali unek-unek yang ingin saya sampaikan. Namun momennya belum sampai aja. Nanti kalau sudah sampai saya akan tampakkan teman-teman. Lanjut. Itu saya punya asisten pawang hujan. Bisa belajar? Bisa. Kalau bisa belajar berarti bukan indigo dong. Nah, bener. Katanya kalau orang yang indigo itu adalah orang yang memiliki kemampuan di luar batas manusia. Di luar batas kemampuan manusia. Saya bisa menyebutkan bahwa Imam Bukhari, dia adalah seorang indigo. Kalau indigo yang dimaksud adalah kemampuan di atas rata-rata manusia. Jadi bukan cuma Imam Bukhari, semua imam-imam muslim, mereka semua ini adalah indigo. Karena apa? Memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang akan saya tunjukkan adalah yaitu di mana Imam Bukhari ini dia bisa menghafal ratusan ribu hadis tanpa lupa, meskipun dites, disilang-silang dari sanad dan riwayatnya, tetap dihafal oleh Imam Bukhari. Jadi yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, yang doif dikatakan doif, yang sahih dikatakan sahih. Meskipun diacak, disilang-silang itu masih tetap bisa ketebak atau bisa dihafal dengan baik oleh Imam Bukhari. Itu menurut saya indigo bagi orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, menghafal di atas rata-rata. Jadi indigo bukan mereka yang bisa melihat seperti yang disebutkan di sini, melihat hal gaib, melihat yang mistis, melihat hal gaib, bisa mengendalikan cuaca, bisa pukulan jarak jauh. Lanjut yuk. Karena gini,
orang yang indigo itu ibarat katakan memang sudah dari lahir punya blessing. Nah, Oke. Ibarat kata, istilah kata. Lanjut. terus dia mentransferkan, ngajarin ke orang cara-cara metode itu. Oh iya. Nah, kebetulan pas di Mandalika itu ada yang namanya pedok dan ada pit line. Nah, waktu itu Oke, tunggu sebentar. Tadi dia menyebutkan apa namanya itu? Bisa mentransferkan kekuatannya atau bisa mengajari orang lain. Intinya, kalau semua orang bisa diajari hal seperti itu dan dikumpulkan jadi satu, misalkan di Jakarta banjir, di Jakarta ini sering banjir. Setiap hujan langsung telepon Rara, setiap hujan langsung telepon pawang hujan, tolong pindahkan hujan ini ke tempat yang lain atau pindahkan ke Afrika gitu. Pindah ke Afrika saja hujan. Luar biasa kalau hujan bisa dipindah ke Afrika, di mana di situ sangat gersang. Ada sebagian tanah di situ yang gersang, susah mencari air. Luar biasa ini. Jadi, kalau di Jakarta sudah mulai hujan, boleh hujan bentar, 10 atau 15 menit, habis itu pindah hujan itu ke Afrika sana. Atau kemana gitu, ke hutan. Sekiranya tidak bisa menimbulkan banjir. Kan enak kan? Kalau memang bisa seperti ini, luar biasa. Ini baru bisa dipercaya. Kalau pawang hujan hanya untuk mengalihkan di saat event-event tertentu, misalkan event balap dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak penting karena tidak nolong banyak orang. Coba ketika hujan di Jakarta, tolong pindah hujan itu ke tempat yang tidak pernah banjir. Sehingga meskipun hujan deras, tidak akan terjadi banjir. Karena apa? Di tempat itu membutuhkan hujan. Sedangkan di Jakarta, kasih hujan dikit, habis itu pindah. Kan bisa kan kontrol kan? Jadi ini menurut saran saya ya. Kalau kita mau percaya, ya harus dibuktikan untuk menolong banyak orang. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya, lanjut. Jangan hanya ngedongeng. waktu itu orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan karena setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Nah, iya bener. Ketika di Mandalika saya lihat hujannya itu deras sekali gitu. Jadi kehujanan dia. Pawang hujan kehujanan. Seharusnya kan bisa tuh dipindah. Set. Kan gampang. Apalagi punya langit katanya. Langit sudah jadi milik dia. Jadi harusnya kan gampang kan. Geser. Gitu. Lanjut dulu. Rara udah bilang aku harus masuk ke dalam, kalau enggak nanti ada sedikit trouble lah, aku bilang kayak gitu kan. Hujan kan? Akhirnya hujan. Oh, karena hujan kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam. Ya, akhirnya hujan lah. Harusnya dia di dalam. Ya, harusnya di dalam biar gak hujan. Lanjut. Tapi sebelumnya itu memang diminta untuk jangan terlalu panas. Jadi diminta untuk drizzling, gerimis. Nah, begitu udah hujan, Oh, gerimis. akhirnya Oh, jadi memang pada awalnya diminta untuk tidak terlalu panas. Jadi dibikin gerimis. Oh, jadi dibikin gerimis dulu, habis itu terang gitu. Tapi ini gerimis langsung deras. Nggak ada terang-terangnya gitu. Lanjut. Nah, begitu udah hujan, akhirnya Rara diizinin masuk. Nah, jadi kalau dibilang karakter keahlian kedua kan tadi, panggil hujan, mengontrol hujan, soal petir, itu Rara itu udah bilang, aku nggak boleh masuk, tetapi izinkan saya berdoa, nanti akan ada petir tetapi jauh ke selatan. Oh, jadi untuk menunjukkan kehebatannya yang lain, untuk menunjukkan kekuatannya yang lain, elemennya yang lain. Jadi ketika hujan pasti ada petir ya. Akhirnya dia masuk ke dalam arena balap untuk mengontrol petir. Kalau kata Sasuke apa? Chidori Nagashi. Nah, ada shinobi dari Konoha. Lanjut. Ke selatan. Waktu itu mereka bilang, come on, you can control the storm, bilang kayak gitu. Emang Storm? kamu bisa ngontrol petir? Storm. Lanjut. Petir mau di mana? Jadi Rara bisa kontrol petir. Meminta agar petir tidak jatuh di Area tersebut. suatu area. Area yang kau Iya. Oh, jadi sistemnya kau gak bisa ngontrol hujan, petirnya yang dikontrol. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau gak bisa ngontrol hujan, jadi petirnya yang dikontrol agar tidak nyebar di area balap. Ada saja gitu. Ada saja alasan untuk tetap menunjukkan kesaktiannya meskipun sudah terlihat gagal. Agar membuat publik itu kagum saja bahwa bisa mengontrol ini dan itu. Lanjut. Berarti bisa dong ya. Berarti kan memujuk awan kan. Yeay. Jadi Jadi, saya pakai es batu untuk panggil gerimis. oh untuk panggil gerimis. Iya. Oh, jadi es batu fungsinya untuk manggil gerimis.
Lanjut. Untuk panggil gerimis. Yes. Right, berarti sama aja masih mengendalikan hujan lah ya kurang lebih. Iya, tapi kan mengendalikan hujannya untuk kering. Nah, kalau ini mengendalikan awannya untuk cerah, Berarti untuk gerimis. buat hujan bisa, berhentiin hujan bisa, atau menggeser hujan bisa, Yes. mendatangkan petir juga bisa. Memohon petir tidak di lokasi arena event. Oke. Yang lain lagi, ulti. Geser awan untuk cerah, tapi kalau saya udah, aduh sedih banget saya harus panggil hujan, akhirnya saya minum es banyak dan itu biasanya turun. Ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada banjir di Jakarta ya, atau ada banjir di sekitar rumah Pawang ini, jangan salahkan langitnya. Salahkan mungkin dia lagi minum es banyak, akhirnya turun hujan. Jadi apapun yang dia lakukan bisa mempengaruhi cuaca. Kalau dia minum es banyak, akan turun hujan. Hati-hati hujannya gak berhenti-berhenti nanti. Ya akhirnya banjir. Jadi jangan salahkan siapa, langsung datangi yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya so far itu aja sih ya, mungkin baca tarot, ngobrol dengan, ya kalau kita ngomong, contohnya kayak saya sempat ngeramal tentang Mas Eril kan, itu saya sambil main singing bowl, namanya itu saya tulis. Nah itu Emil Kang, itu almarhum anaknya Kang Emil ya, almarhum. Lanjut. itu ya boleh percaya atau tidak, rohnya itu muncul dan saya langsung Na'udzubillah min zalik. Astagfirullah. Rohnya datang katanya teman-teman. Rohnya Emil kan datang katanya ke dia. Oh ya Allah, na'udzubillah min zalik. Mulai kapan roh bisa gentayangan? Ya Allah, mulai kapan dia seolah-olah menjadi Tuhan, bisa manggil roh, dimana ketika manusia mati, ketika dia mati ya, putus segala perkaranya dengan dunia, putus segala perkaranya di dunia. Mainkan 3 perkara. Yang pertama amal jariah, terus yang kedua anak yang soleh, terus yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Di samping hal itu, ketika Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu mati, tidak akan pernah lagi dia ada hubungannya dengan dunia. Bagaimana mungkin rohnya bisa datang ke orang? Ini kita sebagai muslim ya, saya akan memberikan wawasan, saya memberikan pandangan saya sebagai seorang muslim kepada teman-teman sekalian, bahwa sebagai muslim, yaitu perkara manusia setelah mati hanya 3 hal yang akan berjalan terus-menerus. Bukan malah rohnya atau bagaimanapun jiwanya itu gentayangan. Na'udzubillah min zalik. Bahaya pemahaman seperti ini ya. Kalau kita sebagai muslim mendengarkan setiap perkataannya dan tiba-tiba muncul rasa percaya, bahaya. Bahaya sekali. Na'udzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Orang ini. Jadi ini sudah sangat bertentangan dengan ajaran kita, yaitu di dalam syariat Islam. Bahwa di dalam Islam ada di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 7 dan ayat ke-18. Yaitu di mana disebutkan bahwa ketika orang itu meninggal, maka rohnya akan ditempatkan sesuai dengan amalnya di dunia, yaitu di tempat yang disebut dengan Iliyin dan Sijin. Jadi di sini ketika manusia itu mati, sudah benar-benar putus hubungannya dengan manusia. Bagaimana mungkin seorang peramal ini bisa mendatangkan roh? Kecuali yang datang kepadanya adalah jin yang menyerupai suatu bentuk. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mengaku sebagai peramal, sudah pasti orang yang mengaku peramal, mengaku dia bisa indigo, dia bisa melakukan hal-hal yang seperti ini luar biasa, pasti itu sudah tidak jauh dari kegiatan supranatural yang mendekatkan diri kepada jin. Ingat, bukan mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sama sekali tidak meminta kita untuk mendekatkan diri dengan cara yang untuk mendapatkan kedikdayaan, tidak. Ya, jadi sangat miris ya ketika kita memfitnah ya. Ini jatuhnya memfitnah. Karena apa? Mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal rohnya gentayangan, bisa datang kemana-mana, itu luar biasa fitnah ya. Jadi semoga kita semakin tercerahkan di sini ya. Dengan semakin banyaknya dukun yang tampil di acara YouTube, podcast, itu semakin membuka wawasan kita dengan bukti-bukti apa yang mereka ucapkan, dan kita bisa menelaah dan menjabarkannya, menjelaskannya. Ingat, kita untuk menjelaskan suatu kebaikan, untuk menyampaikan suatu kebaikan, kita tidak perlu menjadi alim ulama. Kita tidak perlu menjadi orang yang memiliki harus tinggi dulu ilmunya untuk menyebarkan kebaikan. No. Setelah kita tahu hal-hal baik, kita tahu kebaikan, meskipun itu sedikit, harus wajib untuk disampaikan. Karena apa? Kita sebagai orang baik tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran seperti ini. Ya, kita tidak boleh diam. Karena apa? Diamnya orang baik lebih jahat dari pelaku kejahatan. Pesan Sayyidina Ali.
Dan di Indonesia masih ada yang percaya ya. Masih ada yang percaya kepada hal seperti ini. Sedangkan di dalam Islam, orang yang mempercayai orang-orang yang seperti ini, maka dia sudah ingkar kepada Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Dan di Indonesia banyak yang masih percaya seperti ini. Ya Allah. Lanjut. Langsung ngobrol. Jadi dia Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Saya melihat waktu itu Na'udzubillah, pakai ya Allah. celananya Mas itu- Eril. celananya gelap atau Ya celananya Allah. itu hitam. Gimana nih ya Kang Emil ya? Ya, subhanallah, subhanallah. Manusia, kematian akan datang. Nanti kamu akan tahu setelah mati. Lanjut. Dan bajunya itu kayak semacam biru-biru lah kayak gitu. Oke. Dan waktu itu ya dia cerita. Kamu sambil Sambil main meditasi. singing bowl, habis itu terus singing bowlnya saya taruh, saya ambil beberapa kartu. Seolah-olah singing bowl ini menjadi sumber kekuatan ya untuk pelawak, untuk peramal ini ya. Jadi apa namanya tuh? Jadi setiap dia menggunakan kekuatannya, powernya ini, singing bowlnya ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Termasuk mengontrol petir, mengontrol awan, mengontrol hujan, bahkan mendatangkan Nauzubillah min zalik, ya Allah. Saya pengen ketawa sebenarnya. Tapi di sini saya juga sedih ya. Saya juga sedih. Di mana orang yang sudah meninggal difitnah dengan cara rohnya gentayangan datang kemana-mana. Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas bahwa orang ketika mati sudah terputus hubungannya. Rohnya sudah di tangan Allah. Sudah ada di tempat yang Allah sediakan di sana. Lanjut dulu. Beberapa kartu tarot. Nah, simbolnya adalah Nah, searching dulu. seseorang yang di Sungai Aar itu iya, lagi di lagi- dekat jembatan. Oke. Dan dia ngomong dengan Mbak Pawang. Iya, dia ngomong satu, dia berterima kasih sama saya. Oh, berterima kasih sama Rara. Terus hubungannya apa? Hubungannya apa coba? Kenapa harus berterima kasih? Wah, ingat kenapa dukun-dukun itu disebut sebagai orang pinter? Karena yang mempercayainya adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa dukun-dukun, peramal-peramal, pawang-pawang hujan, mereka disebut orang yang pinter? Karena orang yang mempercayainya adalah orang yang bodoh. Banyak para ulama yang mengucapkan seperti itu. Lanjut. Gitu. Terus dia sampaikan bahwa ya dia sayang sama bokap sama mama. Terus dia menyesal karena sebenarnya bahasanya saya itu jumawa. Dia tuh menyesal, sampaikan ke orang-orang jangan seperti saya menyelam di posisi cuaca. Sebenarnya saya dari awal itu sejak muncul podcastnya di Dr. Richard, jujur saya tidak nonton ya, saya tidak nonton. Saya nonton ini, saya paksakan nonton karena kalian meminta saya untuk mereaction. Akhirnya saya nonton meskipun hati saya tuh bergejolak dan saya lampiaskan di video ini nih ya, saya lampiaskan nih. Saya tidak akan nonton lagi. Coba lanjut dulu bentar. Konsepnya itu sebenarnya manunggaling kawula Gusti. Oke, ini sekarang masuk kepada sistem kepercayaan yang dianut oleh pawang ini, di mana dia katanya memiliki sistem kepercayaan bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi melainkan sistem kejawen. Menurut apa yang sudah saya ketahui, yaitu sistem kepercayaan kejawen adalah berasal dari orang-orang etnis Jawa yang dulu dan merupakan bentuk proses perpaduan dari berbagai macam agama atau kepercayaan asli di Jawa sebelum datangnya Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, yaitu dulunya ada sistem kepercayaan kejawen. Ini sama halnya dengan kepercayaan yang dulu ada di tanah Timur Tengah, di mana sebelum datangnya Rasulullah SAW di Timur Tengah itu kepercayaan sudah sangat banyak dan itu sangat jahil sekali, di mana kepercayaannya itu adalah dengan menyembah berhala dan lain sebagainya. Setelah datang Rasulullah, alasan utama kenapa Islam ini diturunkan pertama kali di tanah Arab atau di Timur Tengah adalah dengan jahilnya penduduk sana dulu ya, jahilnya. Akhirnya dengan diutusnya Rasulullah ke tanah Timur Tengah, itulah disebutkannya sebagai minadzulumati ilan nur, di mana dari kegelapan menuju ke terang benderang, yaitu kepada cahaya, jalan yang terang, Shirathul Mustaqim. Nah itu, jadi di dalam sistem kejawen, dari apa yang saya tahu bahwa sistem kejawen adalah kepercayaan kuno tanah Jawa. Namun kita sebagai muslim, kita punya akidah, kita paham dengan akidah kita, bahwa di dalam Islam kita harus menjunjung tinggi yang namanya akidah kita sendiri. Apalagi sampai kita harus mencampur adukan dengan sistem kejawen, tidak boleh. Apalagi sampai ada katanya yang menggabungkan antara kejawen, yaitu tauhid kejawen katanya. Ya, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, itulah Islam. Datangnya Islam harus seperti itu. Lanjut.
kita punya keyakinan, kepercayaan masing-masing. Saya terlahir Nasrani, KTP. Oh, jadi awalnya Nasrani. Tapi kemudian seperjalanan waktu saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang keanekaragaman budaya, agama. KTP Rara saat ini kosong. KTP kosong. Jadi tidak punya kepercayaan. Kosong. Aliran kepercayaan. So, Aliran kepercayaan. Kejawen. so you are apa? Kejawen. Ateis atau apa itu? Aliran kepercayaan. Kalau Aliran ateis kan kita kepercayaan. tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih percaya tentang Tuhan, tetapi saya mengedepankan budaya. Nah, kalau kejawen itu gimana ya sistemnya ya? Kalau kejawen itu bagaimana? Apa ada sistem-sistem ibadahnya juga? Apa gimana? Apakah di kejawen diajarkan tentang rasul-rasul juga? Karena apa? Kita, orang yang tahu kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu perantara Rasul. Rasulullah yang menyampaikan. Yaitu dari Nabi. Ya, kita tahu kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya mengira-ngira. Ya, bukan hanya mengira-ngira, mencari Tuhan di mana, Tuhan itu siapa, bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana. Tidak, melainkan kita tahu keberadaan Allah dengan adanya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad dan juga para nabi sebelumnya, di mana mereka mengajarkan sistem tauhid. Nah, di sini sistem kejawen ini juga mempercayai Tuhan yang Maha Esa katanya. Cara menyembah Tuhannya itu bagaimana? Saya tidak mau mencari tahu tentang ini. Jadi nanti mungkin saya akan mencari sumber-sumber atau orang-orang yang paham dengan kejawen. Saya ingin tahu sebenarnya kejawen itu apa dan bagaimana sistemnya. Karena apa? Orang-orang yang kadang berbau kejawen, dia masih percaya dengan sesajen-sesajen. Sedangkan dalam Islam, sesajen atau persembahan-persembahan itu tidak dibolehkan. Jadi di sini sistem kejawen dengan syariat Islam sudah berseberangan. Coba lanjut. Dalam kejawen itu ada pepatah manunggaling kawula Gusti. Stop dulu. Sistem manunggaling kawula Gusti. Saya paham sebenarnya makna ini, yaitu menyatu dengan Tuhan. Ya, manunggal, yaitu bersatu, menyatu dengan Tuhan. Gusti itu adalah Tuhan. Nah, ingat, hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Kalau kita sudah mendengar kalimat seperti ini, yaitu manunggaling ini sangat berbahaya kepada akidah kita. Bisa-bisa kita murtad, bisa-bisa kita keluar dari Islam. Karena apa? Kita merasa, taruh dulu HP. Kita merasa di sini bahwa kita seorang manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Ingat, saya akan menjelaskan dari sistem akidah Islam. Kita sebagai manusia ketika sudah meyakini atau percaya bahwa ada orang bisa menyatu dengan Tuhan, itu sudah murtad. Karena apa? Bagaimana mungkin Tuhan yang dimaksud di sini, kalau kalian sebagai muslim lalu mengucapkan manunggaling ini, tidak boleh. Takutnya salah persepsi. Ada dua persepsi, yang satunya fatal, yang satunya tidak. Yang fatal adalah ketika kita meyakini kita bisa bersatu atau menyatu dengan Tuhan, apalagi kita sebagai muslim yaitu Allah, itu tidak boleh. Tidak boleh, benar-benar fatal. Terus yang kedua, kalau kita melihat diri kita, melihat tangan kita, garis tangan, lekuk-lekukannya, garis tangannya, setiap manusia di seluruh dunia, sidik jarinya tidak sama. Padahal kalau kita dibandingkan seperti ini antara orang yang satu dengan orang yang lain, tapi ketika diuji atau dites, seluruh manusia itu berbeda. Bahkan orang yang kembar pun itu berbeda. Dengan melihat hal itu, kita bisa sadar dengan kekuasaan Allah. Itu boleh. Sistem kepercayaan itu boleh. Kita melihat gunung dan kita percaya dengan keesaan Allah, kepuasan Allah. Nah itu boleh. Kita melihat badan kita, segitu uniknya, segitu hebatnya Allah menciptakan. Itu boleh. Tapi kalau kita meyakini bahwa di dalam kita ini bisa menyatu dengan Tuhan, itu sangat fatal. Itu sangat fatal. Bahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati di dalam mengartikan manunggaling kawula Gusti ini. Ini sangat berbahaya ini. Apalagi bagi orang yang awam, mencari-cari ilmu, mencari amal-amalan untuk bisa mencapai tingkat seperti ini, yaitu manunggaling ini, sangat berbahaya. Luar biasa bahaya. Lanjut dulu. Manusia itu bisa menyatu dengan alam semesta. Tuhan itu posisinya itu tidak berbentuk seperti. Bagaimana orang bisa menyatu dengan alam semesta? Oh, mau menyatu dengan air, berenang, menyatu dengan tanah, mandi lumpur, atau bagaimana? Mau menyatu dengan angin, tinggal keluar, hirup udara segar, atau bagaimana menyatu dengan alam? Menyatu dengan alam. Kalau dulu saya pernah mendapatkan suatu istilah yaitu back to nature, yaitu kembali pada alam. Kalau menyatu dengan alam, itu sistemnya bagaimana? Menyatu dengan alam. Semedikah atau bagaimana? Ini sebenarnya bahasa yang sulit-sulit untuk diterima. Kalau kita tidak berlandaskan dengan akidah atau ajaran syariat, maka pemahaman-pemahaman seperti ini bisa kita terima dengan hal-hal yang berbau kedikdayaan tadi, ya. Itu sangat berbahaya. Coba lanjut. Bapak atau ibu, Bapak, ibu. kita manusia itu sebagai anak. Oke. Jadi kita tuh bisa kayak ngerayu,
Pak, boleh nggak saya mengontrol alam semesta untuk event? Contohnya untuk Jadi seenak itu minta kepada Tuhan ya kalau di sistem kejawen ya. Jadi seenak itu mengontrol apa namanya tuh? Cuaca. Saya akan berbicara dari sudut Islam terus ya. Saya akan berbicara dari sudut pandang Islam. Kalau di dalam Islam ada memang. Kalau di dalam Islam ada juga doa-doa untuk meminta diturunkan hujan. Ya, bukan mengendalikan cuaca ya. Kalau di dalam Islam bukan untuk mengendalikan cuaca, tapi untuk meminta diturunkannya hujan apabila kemarau panjang. Yaitu disebut dengan sholat istisqa. Dan itu ada cara-caranya di dalam Islam ya. Ada cara-caranya. Bukan berarti di dalam Islam diajari bagaimana cara mengendalikan cuaca tersebut. Bukan berarti di dalam Islam diajarkan bagaimana cara mengendalikan cuaca tersebut. Tidak. Itu sangat di luar nalar itu. Itu sudah menyalahi kodrat sebagai manusia. Bisa mengontrol awan, bisa bagaimana. Nauzubillah min zalik. Jadi kita sebagai muslim jangan sampai mempercayai perkataan-perkataan setiap peramal, pawang hujan atau dukun dan lain sebagainya. Karena mereka adalah seorang pendusta. Karena mereka adalah orang yang tidak boleh kita datangi atau mintai bantuannya, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Lanjut coba. Untuk event vaksin, karena untuk kesehatan masyarakat semua saat vaksin itu Rara Supaya diminta cepat vaksinnya. oleh Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir dan Kementerian Kesehatan untuk gimana caranya antrian panjang itu yang sehari itu kan. Kita sebagai umat ya, Indonesia tahu bahwa wakil presiden kita adalah seorang kiai. Kita tahu bahwa wakil presiden kita adalah seorang kiai. Harusnya setiap pejabat atau orang-orang yang ada di dalam lingkup kenegaraan itu harus mengenal, apalagi yang muslim, harus kewajiban tanggung jawab sebagai seorang, apalagi bukan kita itu ingin menasehatinya, bukan kita itu untuk menyalahkan mereka, no, seharusnya orang yang di atas sana lebih paham dengan hal ini, harus lebih paham. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tausiah, dengan cara memberikan sentuhan rohani, ajaran Islam yang benar bagi mereka pejabat-pejabat yang mungkin sebagai muslim. Jadi bukan dibiarkan seperti ini, apalagi sampai menyebut Pak Erick Thohir ya, apalagi Pak Erick Thohir sebagai muslim dan meminta bantuan peramal, pawang dan lain sebagainya. Ini kalau saya pribadi ya sedih sebenarnya. Saya memberikan reaction ini, saya tidak takut sebenarnya dengan resiko yang harus saya hadapi. Karena apa? Saya tengah menyampaikan kebenaran meskipun ini beresiko. Saya berbicara di sini sendirian untuk memberikan ya gambaran secara logika buat teman-teman sekalian bahwa hal seperti ini adalah hal yang harus kita laknat sebenarnya. Ya, perilaku seperti ini harus kita laknat. Karena apa? Ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kufur. Kenapa bisa kufur? Karena Allah sudah punya ketetapan. Ya, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Ya, kalau kita sudah kelamaan tidak hujan, ya ada caranya untuk minta hujan. Bukan mengendalikan cuaca. Apalagi minta kepada Tuhan, cuacanya harus seperti ini. Begini, seolah-olah kita tuh memerintah. Ya, benar kita mengucapkan meminta. Namun, tidak lebih kita itu seperti memerintah. Nauzubillah min zalik. Lanjut. Yang sehari itu kan ada sentra vaksinasi bersama BUMN tuh 5.000, 10.000. Terus ada sentra vaksinasi polisi, TNI, Polri. Saya baru tahu ini. Kalau instansi negara menggunakan jasa pawang hujan. Apakah tidak ada di instansi negara ini yang bisa menasihati bahwa pawang-pawang ini, dukun-dukun ini adalah yang akan menyesatkan akidah gitu? Apakah tidak ada seperti itu? Ya, sayang sebenarnya. Saya kalau tidak memaksakan diri untuk nonton podcast ini, saya tidak akan tahu kejadian yang sebenarnya. Ya, saya tidak akan tahu. Oh, begini ternyata. Ya Allah. Lanjut. Polri bersama Walubi. Oke. Nah, itu Rara itu pawang hujannya satu. Itu handle 5 lokasi. Oke. Kak, tapi ini belum menjawab pertanyaan saya. Ini kan ada pernyataan nih, langit Ya, itu itu atas tadi. izin Tuhan milik Rara. Paham nggak Pak Dokter? Manunggaling Kawula Gusti itu Tuhan itu konsepnya adalah kita menyatu manunggal dengan Gusti. Gusti itu sebutan Tuhan untuk orang kejawen. Paham nggak dokter bahwa manunggaling itu adalah menyatu dengan Gusti, menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang dimaksud ini Tuhan yang mana gitu? Kalau Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan-Tuhan yang jin lah sebut, bisa jadi menyatu dengan jin. Tapi kalau menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa, seolah-olah dengan menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa itu bisa mengendalikan cuaca dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi kodrat bagi kami sebagai umat Islam. Karena apa? Allah tidak akan pernah menyatu dengan ciptaannya. Ya kita tahu sendirilah, manunggaling Kawula Gusti. Gusti ini bisa berbentuk apa saja. Contohnya seperti dulu di zaman Rasulullah, ketika di tanah Timur Tengah itu tidak ada, belum diutusnya Rasulullah, ya gusti-gusti mereka atau Tuhan-Tuhan mereka itu adalah berhala. Jadi
Kalau di sistem kejawen saya tidak tahu gustinya itu yang mana atau bentuknya seperti apa. Apa bisa menyatu dengan gustinya, Tuhan-Tuhan orang kejawen, atau bagaimana? Karena apa? Kelakuan jin atau iblis itu memang untuk menyesatkan manusia. Bisa saja iblis itu dengan power yang dia punya dan dengan kelemahan manusia, kelemahan iman manusia, bisa untuk memperdaya manusia seolah-olah dia adalah Tuhan. Karena saya pernah baca suatu kisah di mana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datanglah suatu cahaya yang terang benderang dan berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani, berhentilah engkau dari sholatmu, karena telah kubebaskan engkau dari segala kewajiban." Saya pernah baca kisah ini. Dan pada saat itu juga, apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani menoleh ke kiri dan meludah sambil berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Nah, berarti orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani saja, dia digoda oleh jin dengan menyamar jin itu atau iblis itu sebagai Tuhan. Karena tingkat keimanan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia yakin bahwa yang datang kepadanya bukanlah Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa yang datang itu adalah sebangsa iblis untuk menyesatkan hati manusia, untuk menyesatkan keimanan manusia. Karena percaya bahwa tidak ada manusia satupun yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak usah heran kalau di sistem kejawen manunggaling kawula Gusti, karena gustinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Gustinya bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Seperti itu. Lanjut. Oke, berarti kamu anggap itu seperti bapak kita atau ibu kita dan kita minta sesuatu kayak gitu punya. Oke. Yes. Pertanyaannya, langit yang mana? Langit yang mana benar? Langit di Jakarta kah, langit di Mandalika kah, langit di Jogja kah, langit di Kalimantan kah, langit di Indonesia kah? Ya tergantung saya eventnya. Kan sekarang contohnya saya Rara handle batubara nih. Saya di Jakarta. Kemarin sempat hujan ya Mbak. Di Jakarta kan hujan. Tapi di Kalimantan tidak. Luar biasa. Halunya luar biasa. Lanjut. So you can control jarak langit yang jauh di Kalimantan? Iya. Dari sini? Dari sini. Kalau mendengarkan seperti ini kita itu bingung ya. Kita itu sebenarnya dibawa untuk berfantasi. Tapi logika saya tuh bener-bener gak nyampe. Gak nyampe. Karena saking tingginya fantasi ini atau halusinasi ini. Jadi saya tuh berpikir sampai bingung sebenarnya. Mengartikan kalimat-kalimat yang barusan ini. Bagaimana dia bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Lanjut. Jadi gini kan pabrik batubara nih. For example like this. Kita pabrik batubara kan di atas. Di bawahnya sini itu penduduk. Jadi dari garis ini ke atas itu cerah, dari garis ini ke bawah itu cuacanya sesuai dengan itu. Keinginan? Yes. Dan kamu bisa sesuai keinginannya. Wah, luar biasa. Sakti Mandraguna. Ya Allah. Dan kamu bisa kontrol dari sini? Bisa. Kan ada handphone. Ada handphone. Oh, di remote pakai handphone paling. Ada handphone maksudnya apa nih? Controllingnya atau dari handphone pencet tombol ya? No, saya punya grup. Grup. Ini kan saya punya grup. Nah, saya punya grup. Nah, di sini ada yang tanam cabai bawang di Aduh, lokasi. gimana ini? Oh, ada juga. Jadi Yes, ada asisten bawang hujan. asistennya taruh ini. Dan mereka gaji di atas Asistennya ditaruh bawang sama cabe, bikin sambel. di atas UMR. Saya gaji mereka itu ya ada durasi jam. durasi Pokoknya jam. yang paling tinggi 15 juta satu bulan. Wow. Satu bulan. Cukup menjanjikan ya? Wow. Oh, jadi digaji ya? Digaji. Iya, tapi kan mereka harus satu dalam doa. Mereka Satu dalam harus doa. waspada dan Doanya ke siapa? Kemana? agama mereka itu ada yang Muslim, Nah, lanjut bro. ada yang Katolik. Tetapi satu dalam doa dan ini kan melek ya, melek. Oh, jadi muridnya Pawang ini ada yang berasal dari Muslim, ada yang berasal dari Katolik, dan mungkin banyak lagi agama yang lain. Jadi mintanya ke Tuhan yang mana gitu? Kan Tuhannya beda-beda. Sebenarnya saya pengen buru-buru selesai ini ya, nonton ini ya, react ini ya. Karena apa? Hati saya tuh gak cocok sudah. Entah kenapa kalau saya kepada peramal sama pawang yang bisa mengendalikan ini, bisa mengendalikan itu sangat berlawanan ya, berlawanan. Beda dengan yang dukun-dukun kemarin, karena dukun-dukun kemarin tuh ngelawak. Kalau ini ngehalu, bener-bener halunya tingkat tinggi nih. Luar biasa. Lanjut. Sekuatnya mereka. Jadi saya tidak ada patokan harus berapa jam, tapi kalau mereka sampai 24 jam ya mereka dapat 500.000. Kalau dikali 30, 15. Dan ada yang kuat 30 hari. 30 hari ngapain? 30 hari ngapain itu? Melek katanya kan ya tadi. Jadi 30 hari gak tidur sama sekali. Wah, saktinya luar biasa nih, hebatnya luar biasa. Lanjut.
pawang hujan tuh dukun bukan sih? Jadi gini, saya itu tidak alergi ketika orang mengatakan saya itu dukun. Iya kan emang itu dukun. bukan dukun. Kalau dukun itu kan saya masuknya ke paranormal sih, Nah, tapi ini spiritual. spiritual paranormal. Apa yang saya sebutkan kemarin? Para tidak normal, supranatural, supra tidak natural. Lanjut. Tapi saya nggak masalah orang bilang dukun, it's okay. Oke, mungkin Bentar, kalau ada halo. Lo nelpon. Harus inget dong kerjaan. iya. Oh, Ini nelpon. walaupun Kita aku dibayar. ngobrol. Oh, ada Soalnya kita kerjaan. Iya, saya kan Dan harus dia dibayar mahal loh. Iya. Boleh nggak spill? Satu lokasi. Ya pokoknya saya dibayar saat ini sudah 3 digit. Nah, you can. Oh, 3 digit. Apa teman-teman tahu digit-digit itu berapa? 2 digit puluhan. Kalau 3 digit ratusan juta. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Susah nyari kerjaan sekarang. Susah. Dan sekarang ada kerjaan baru nih. Kalau mau jadi peramal atau jadi pawang. Gampang. Caranya gampang. Ya, tinggal ngehalu. Jadi ada profesi baru dan katanya bisa dipelajari. Ya. Ya Allah Gusti, gimana ini? Coba lanjut. Can read it. Oke. Sudah cerah lagi Mbak. Oke, nice. Berapa menit? 13.16, ini 13.30. Oke, nice. 50 minutes. Kalau di sini? Apanya? Di sini. Nah. Mau ngapain? Nah, ubah cuacanya entah Jadi jadi kita hujan atau tidak stop. boleh memainkan cuaca, Yo. menggeser-geser tanpa tujuan. Alibi. Kalau ini kan saya tujuannya baik. Di tambang batubara ada 500 pekerja. Oh satu baik, lokasi. tujuannya baik. Jadi mereka itu bekerja supaya menafkahi keluarga. Jadi ada touching hati saya. Saya ngitung berarti kalau saya jadi pawang hujan, Pawang satu hujan. keluarga itu gajinya berapa, dikali berapa, banyak anak yang sekolah, banyak istri yang makan. Oke. Tapi sebenarnya kamu bisa. Pawang, ingat, pawang itu adalah dukun, ya. Dan kita haram mempercayai mereka atau minta bantuan mereka. Dan di Indonesia ternyata masih banyak orang yang datang kepada orang-orang seperti ini. Bahkan katanya yang datang kepada dia ini adalah orang-orang yang ada di instansi pemerintahan. Ya Allah. Wakil presiden kita kiai. Lanjut. Ya bisa, tapi kan kembali lagi ngapain kita berani bayar berapa, Dok? Wow. Apa kamu mah? Oh, berani bayar berapa untuk memindahkan cuaca? Ketawa. Saya malah suka kalau kayak gini. Oh, jauhin. Di depan hujan atau jauhin. enggak? Hah? Mau jauhin HP-nya. Ketawa dia. Kamu salah ngomong dengan saya. Saya pengusaha. 10 menit hujan 500 juta. Oh, nggak mau lah aku. Oke, berapa Karena menit? gini, kalau saya bukannya Ini tidak- nggak apa-apa, ini jadi, bukan jadi ini ya. gini, Nah. saya Nah, setelah ditantang baru beralibi. Sama dengan yang kemarin-kemarin, ya. Setelah ditantang baru beralibi, ya. Sama, karena mereka satu jenis, satu spesies. Lanjut. saya bukannya tidak mau uang dari Pak Dokter. Jadi ketika kita program satu hari kita program nih. Program kayak Programnya KB. minta cerah, itu harus continue. Oh, harus continue. Oke. Jadi kalau Pak Dokter mau nantang saya ya besok, berarti besok saya sebelum matahari terbit saya akan bilang hari ini saya minta cerah di batubara, Oh. hujan di lokasi lain. Hebat. Harus order ya, harus order. Kalau mau cerah dan hujan, di order dari sebelum terbitnya matahari. Jadi ada istilah booking kalau di dunia halu-haluan seperti ini. Saya juga ngelihat BMKG juga. Oh. Kita kasih applause. Ya, lihat BMKG juga untuk cuaca. Mantap. Memang bener. Harus lihat BMKG dulu. BMKG apa? Perkiraan cuaca. Pawang lihat BMKG. Katanya turun-temurun. Oh, apakah turun-temurun juga lihat BMKG dari dulu? Entahlah, lanjut. Lihat di PMKG juga. Iya, karena Coba buat dong. saya penting juga. Jadi kita buktiin atau kagak? Ini ya? kan udah pembuktian. Iya, itu pembuktian. Maksud saya. Oke, Mbak Pawang, Lucu. saya pengen tanya nih. Kalau pawang hujan ada, pawang gempa ada nggak? Pawang gempa. Pawang gempa itu saat ini saya belum menemukan. Tetapi ketika Rara itu berarti dia mau mengaku kesaktiannya yang lain lagi. pernah diperbantukan BNPB untuk
lokasi-lokasi contohnya kayak tsunami, Bisa. gempa itu mencegah supaya terjadi gempa susulan. Oh. Jadi seorang manusia dengan tingkat kesaktiannya yang terlalu tinggi bisa mencegah gempa atau gempa susulan dan lain sebagainya. Jadi dari mengendalikan elemen api, mengendalikan elemen air, petir, sekarang mulai ke gempa-gempa yaitu tanah. Wow, nanti mengendalikan angin. Bener, awan. Berarti kan angin kan? Jadi semua elemen dikuasai. Ini sudah. Jadi kalau di Avatar kan ada The Legend of Aang, ada The Legend of Korra. Nah, ini The Legend of Avatar dari Nusantara. Lanjut. Oke. So Mbak Pawang yang bisa atau orang lain? Atau pawang lain? Saya minta supaya ada doa, terus saya ada lokasi-lokasi yang secara tradisional saya kasih sesajen. Kasih sesajen secara tradisional. Ya, bukan cuma Indonesia yang ada sesajen. Di tanah Jazirah Arab itu, sebelum Rasulullah ada, bukan cuma sesajen yang ada. Berhala, Tuhan-Tuhan yang dipahat, yang dibentuk. Namun setelah Rasul diutus, ya sesajen itu dibuang. Terus berhala-berhala itu dihancurkan. Itu disebut minadulu mati ilan nur. Nah, sekarang sudah terang benderang ini. Islam sudah di mana-mana. Masa masih mau percaya dengan hal seperti ini? Masa kita mau kembali kepada zaman sebelum ada Rasul? Bagaimana ini? Memang tantangan terbesar bagi para ulama adalah mencerdaskan anak bangsa. Karena apa? Ketika ada yang dicerdaskan, maka juga ada yang berlawanan dengan hal itu. Contohnya seperti dunia perdukunan sekarang. Tapi ini kesempatan yang sangat luar biasa, di mana kita bisa menyampaikan kebenaran dengan secara gamblang di media sosial, di mana semua orang sekarang memegang handphone. Ya, ketika kita mengupload sesuatu yang berisi dengan syiar, maka orang yang memiliki handphone bisa dengan gampangnya mencari kebenaran. Seperti itu. Ini pembahasannya yang berat ini. Ya, berat saya untuk mereaksinya, memberikan pendapatnya, pahamnya kejawen lagi. Lanjut. Telur, kelapa, dan saya pakai dupa. Habis itu terus ya saya minta ada doa sesuai agama mayoritas Muslim, ada yang Katolik, dan saya meditasi secara Hindu, Kejawen, dan Buddhis. Jadi meditasinya ada 3 agama tadi. Kejawen, Hindu, dan Buddhis. Islam sama Kristen nggak masuk. Yang masuk 3, Hindu, Buddhis, dan Kejawen. Lanjut. You got skill untuk gempa supaya nggak ada susulan atau tsunami nggak besar kayak gitu punya bisa ya? Atau mencegah untuk tsunami. Foto-foto Rara kan banyak sama Basarnas sama BNPB. Udah cukup, capek. Saya memaksakan selama 15 menit ya. Saya 15 menit nonton bahasa-bahasa yang bikin saya tuh mumet kepala. Dan resah juga di hati ya. Mumet di kepala, resah di hati. Kenapa? Pemahaman yang disampaikan, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang diceritakan, atau kemampuan halusinasi yang dijabarkan, itu membuat saya tuh berpikir keras untuk menjawabnya. Ya, berpikir keras untuk bagaimana saya bisa menjawab setiap pernyataan sesuai dengan agama saya, kepercayaan saya. Nah, di sini meskipun ilmu saya itu tidak terlalu tinggi, tapi saya ingin sekali. Saya tuh nggak bisa diem. Saya nggak bisa diem ketika melihat hal seperti ini. Saya harus ngomong gitu. Meskipun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Karena apa? Saya itu bukan orang yang nunggu alim. Karena saya itu bukan orang yang harus nunggu alim dulu untuk menyampaikan suatu kebenaran. Ya, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya harus menyampaikan kebenaran meskipun itu sedikit daripada kita diam tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Setelah kita mati, ini akan menjadi amal jariah. Ini akan menjadi pelindung kita nanti di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak boleh diam. Takutnya orang-orang yang awam akan terpengaruh. Jangankan orang-orang yang awam, orang yang ada di instansi pemerintahan saja mengundang pawang. Ya. Bagaimana ini? Misi kita ini sangat berat ya. Misi-misi Muslim ini sangat berat untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau kita sebagai pemuda diam saja, kita sebagai pemuda hanya nonton saja, maka bagaimana akan ada perubahan? Oke, jadi itu adalah pendapat dari saya ya, pandangan dari saya, terus apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan ke depannya untuk menghadapi hal-hal seperti ini ya. Saya tidak pernah berpikir yang nonton video saya itu tekan banyak atau bagaimana. Namun selama saya masih mampu untuk berbicara, saya tidak akan takut dengan hal apapun. Saya tidak akan takut. Karena apa? Yang saya bicarakan adalah hal yang benar ya. Yang saya bicarakan adalah sesuai dengan ajaran syariat. Jadi buat apa saya takut? Ya. Jadi teman-teman, saya sudah berbicara ini sampai sakit. Saya banyak tadi mengulang kalimat ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham dengan baik. Kalau ada
Kalau ada yang benar dari perkataan saya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang salah, itu dari kebodohan atau kehilafan saya. Saya Ripras mengucapkan salam.